بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sama kita hormati segenap jajaran pengurus Masjid Jamiah Al-Buqayyah, sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Ummahat Masjid Jamiah Al-Buqayyah Al-Mukarramah Ibu Sada dan Jamiah Halim dan jajaran pengurus, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru-guru kita yang hadir. Alhamdulillah, guru kita sahabatnya anak yang sudah tiba kembali di tengah kita. Mudah-mudahan haji yang mabrur. Para ustazah lainnya yang hadir menghiasi majelis kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan jamaah yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kajian ini? Fikih apa hadis? Fikih ini. Hah? Fikih. Halaman berapa? Ya saya kata nggak apa-apa misalnya. Sampai di mana? Yang sebelum libur berarti. Kan itu hadis arba'in. Sekarang Iya, libur. sama kopi Umi ini aja nih. Iya. Ini kan kena air itu ada kaki. Iya, cuma sobek ya. Iya, baik. Tapi untuk itu ya. Iya benar. Tinggi dikasih Ya Allah, Yang terakhir Desember Bu. fikinya berbeda, ini juga terbalik banget. cenderung Bacaannya Bulan baru tahu. Setengah tahun ya. kita baca. halaman ke-7 ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina. Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama, hendaknya terjadi dalam keadaan berdiri tegak fil fardi pada sholat fardu. Ya. Wa antakuna bil arabiyyati. Yang kedua, hendaknya dengan berbahasa Arab. Wa antakuna bil lafzil jalalati. Hendaknya dengan kalimat Allah. Wa bil lafzi akbar, dan dengan lafaz akbar. Wa tartibu bainal lafzataini, dan tertib di antara dua lafaz Allah dan akbar. Wa an la yamudda hamzatal jalalati, dan hendaknya tidak memanjangkan hamzahnya kalimat Allah. Wa adamu maddibai akbar, dan tidak memanjangkan bannya kalimat akbar. Wa an la yushaddidal ba'a, dan tidak mentasydidkan huruf ba. Wa an la yazida wawan sa
tidak menambah waw sukun atau mutaharrikatan bainal kalimataini, atau waw yang berharakat di antara kalimat Allah dan akbar. Wa an la yazida wawan qabla al-jalalati, dan hendaknya tidak menambah waw sebelum kalimat Allah. Wa an la yaqifa, dan hendaknya tidak berhenti baina kalimatai takbiri, di antara dua kalimat takbir Allah dan akbar, waqfatan tawilatan, dengan waqf yang lama, berhenti yang lama, wala qasiratan, dan juga tidak berhenti yang sebentar, pendek. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan hendaknya terdengar dengan sendiri semua huruf-hurufnya. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan hendaknya masuk waktu pada sholat yang punya waktu. Wa iqaquha, dan hendaknya jatuhnya takbiratul ihram halal istiqbali, dalam keadaan sudah menghadap kiblat. Wa an la yukhilla biharfin min hurufiha, dan hendaknya tidak cacat satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, dan mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Wallahu a'lam. Baik para ustazah dan jamaah, hari ini kajian kita adalah rukun sholat yang nomor 2. Pada kajian sebelumnya kita bahas tentang cerita seputar niat sebagai rukun sholat yang pertama. Hari ini kita akan cerita kalau pengen rukun sholat yang nomor 2 takbiratul ihram sah, maka syaratnya harus terpenuhi 16 perkara. Kalau 16-nya ada satu aja yang hilang, pastikan takbiratul ihram kita nggak sah. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Saya mau nanya dulu, takbiratul ihram yang mana dah? Ngangkat tangannya sampai ucapannya. Halo, sebenarnya satu majelis beda jawabannya. Ini nggak pakai kemari ya, maunya kejauhan. Majuan lah saya nih, tidak. Saudara Sukriya, majuan. Yang sono, iya, yang belah sono. Bayu, pindah sini nih. Ini kalau kata timbangan memberak sono, jomplang. Yuk baris kedua, maju. Atau mau bikin ke baris kedua? Ayo baris sana maju. Maju. Ya. Itu udah majunya lama dia. Kayak dilihat tuh gak enak gitu. Iya. Sini. Ini ada dari Menteng dalam nih. Ya, ini di Lok Labu. Kayak lanjut sini nih. Sini ya. Yang muda aja dah, yang tua mah. Siana. Yang merasa muda.
kosong nih. Baris kedua saya kacamata. Kacamata 2 tuh. Sini nih sini. Betuti yang dari sana tuh. Kosong tolong isi Bu. Ya. Dah siap ya. Lah. Yang dikata takbiratul ihram yang mana? Angkat tangannya apa ucapannya? Ucapannya jangan angkat tangannya. Allah kan gitu. Yang disebut takbiratul ihram itu Allah akbarnya. Ucapan atau kalimat Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya sunnah, kalau ucapannya rukun. Ini yang kita lagi mau ngomongin ucapannya. Kalau kita sholat Allahu Akbar, tuh Allahu Akbarnya biar sah, syaratnya 16. Kita cek ya, takutnya ada yang kurang kita. Kalau kurang berarti enggak sah. Apa yang pertama? Ketika mengucap takbiratul ihram, posisi kita, badan kita udah tegak berdiri pada sholat fardu. Jadi udah ngadep kiblat. Kalau bahasa Inggrisnya ngulon. Ibu udah ngadep ngulon, udah ngadep kiblat, udah diri tegak. Kata emak-emak zaman dulu udah jejek. Tahu jejek? Iya, udah kagak goyang-goyang. Nah, jadi posisi ucap kalimat Allahu Akbar harus sudah berdiri tegak. Kalau yang sholatnya nggak bisa berdiri, berarti posisinya sudah ya duduk, ya menghadap kiblat. Itu syarat pertama. Aman kita ya Bu, nomor 1 ya, insyaallah dah. 2, ucap takbiratul ihramnya harus berbahasa Arab. Zaman dulu saya ingat tahun berapa tuh ya, yang ada orang namanya Yusman Roy. Kuliah tahun berapa itu saya lupa. Dia bilang katanya lafaz Allahu Akbar diganti dengan bahasa masing-masing daerah. Seru tuh. Kalau di masjid berarti sukunya beda-beda, ucapnya pasti beda. Iya, jadi seru. Yang orang Betawi Allah gede banget kan Allahu Akbar ya. Yang Sunda Gusti Allah Nuageng. Yang Padang lain lagi, yang Jawa lain lagi. Iya. Jadi nggak sah kalau di kita ya. Syaratnya mesti pakai kalimat Allahu. Ya, orang mau tenar gampang sekarang, bikin-bikinnya kotak-katik agama. Tenar sebentar ya, tapi tenarnya menyesatkan, nggak bisa ya. Jadi Allahu Akbar mesti kalimat bahasa Arab. 2, aman ya Bu? Kita lagi ngecek. Yang ketiga, wa antakuna bilafdil jalalah, harus menggunakan kalimat Allah. Allah punya nama berapa? Walillahil asmaul husna tad'uhu biha. Allah punya nama. Nama-nama Allah tuh yang Ibu sering sebut Asmaul Husna. Kata Ibu 2024 Allahnya saya mau ganti. Allah kan namanya banyak. Apa aja? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya.
Saya mau ganti takbirnya. Ar-Rahmanu Akbar. Kan nama Allah juga, benar gak Bu? Iya. Boleh, nggak bisa. Ini udah akurat, udah baku ketentuannya. Mesti kalimat Allah. Nama Allah yang paling agung disebutnya adalah kalimat Allah. Makanya disuruh berdoa. Ketika berdoa panggil nama Ya Allah atau Ya Rabbana. Itu dahsyat buat kekuatan doa kita. Jadi Allah, bukannya Allah. Ada Allah ya Betawi, ya Allah. Nggak boleh Allah. Allahu Akbar kan. Allah. Ada lagi yang diikuti gimana? Iya. Orang Jawa gimana Jawa? Jawa Allah gimana? Agak beda dah kayaknya dikit apa ya? Kan orang Jawa. Allah ya. Iya, suka ada angnya gitu. Yang totok banget Jawanya, yang totok. Yang belum belajar tajwid nih, kadang Allah gitu. Allah nggak pakai ya. Jadi Allah tebelkan tafkhim ya. Iya, jangan juga kayak Betawi Allah, jangan Allah. Salah. Yang benar Allah. Jadi harus pakai kalimat Allah. Berarti kita di nomor 3 masih aman ya Bu. Wa bilafzi akbaru. Akbar. Berikutnya setelah Allah pakai kalimat akbar. Akbar artinya apa? Akbar itu kalau bahasa Arab isim tafdhil, paling besar. kalau bahasa Indonesia paling, itu isim tafdhil. Jadi Allahu Akbar, Allah yang maha, yang paling, yang terbesar. Dalam bahasa Arab ada persamaan kata, ada sinonim. Yang artinya Allah yang maha besar. Ada lagi bahasa Arabnya apa contoh? A'zam. Ya kan besar juga. A'zam. Saya mau ganti 2024. Allahnya mah tetap Allah. Allahu A'zam. Sahabat kakak. Udah ngikutin aja Allahu Akbar ya. Orangnya tafkhim juga Akbar. Tuh, nomor berapa tuh? 4. Alhamdulillah masih aman. Wa tartibu bainal lafdhataini, berikutnya harus tertib di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Jadi nggak bisa diganti. Akbar dulu boleh Ustazah. Akbar Allah. Ya, nggak ngerti dia perantulannya. Allah dulu, baru Akbar. Mesti tertib. Aman. Nggak masalah ini mah. Wa an la yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya kalimat Allah. Kan kalimat Allah depannya huruf apa? A. Alif apa hamzah? Hamzah apa alif? Memang bedanya apa hamzah sama alif? Kalau hamzah berharokat, kalau alif, lalu agak beda itu menjadinya. Apa bedanya hamzah? Emang hamzah sama alif beda? Nah, ibu udah belajar lagi. Hamzah sama alif beda. Ini kalau di Quran, coba ibu cek di HP ibu. Alhamdulillah, A-nya ada barisnya nggak? Ada.
Hamzah. Coba lihat di HP satu orang aja lihat. Ada nggak? Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Tuh dia sini. Agak ada. Pertanyaan saya itu Hamzah balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif. Oh gitu. Jadi kalau yang Hamzah yang gimana? Nah, daripada puyeng pikirin. Kalau alif mah selamanya tidak ada barisnya dan dia fungsinya memanjangkan huruf. Jelas. Kalau alif selamanya tidak berharokat dan fungsinya memanjangkan huruf. Itu namanya alif. Saya kasih contoh. Mimnya sama alif tuh. Jadi si alif manjangin huruf ma. Tapi kalau udah ma, alifnya kasih baris. Ya, ma'a gitu ya. Tadi kan panjang karena ada al. Sekarang ma sama al itu dikasih baris, kasih harokat. Itu namanya hamzah. Hamzah ada dua. Ada hamzah kotok, ada hamzah wasol. Kalau hamzah kotok mah dibaca di awal, di tengah, di akhir mesti ada harokat. Kalau hamzah wasol, kalau disambung harokatnya jadi hilang. Itu namanya hamzah wasol. Itu kayak alhamdulillah tadi saya balik lagi. A-nya apa jadinya? Jangan betul soal hamzah. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah A-nya jadi apa? Hamzah apa? Hamzah kotok. Hamzah wasol. Kan hamzah. Ya hamzah wasol. Jadi itu hamzahnya hamzah wasol. Kalau ibu ngaji tajwid lebih tinggi, hamzah wasol harokatnya itu namanya takhallus bil tahrik. Kasih harokat. Hamzah wasol, oh tidak ada harokat. Ya Bu ya, belajar tajwid kata ibu ya. Ya, jadi Allahu Akbar. A-nya berarti hamzah betul. Wasol. Hamzah wasol. Sebab kalau kita taruhin huruf aja satu depannya waw ya. Salah waw. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu. Hamzahnya dibaca enggak? Enggak, itu namanya wasol. Kalau wawunya dihilangin, nih, berarti a-nya dikasih harokat. Tuh kalau ilmu tajwid, hamzahnya hamzah wasol, ngasih harokatnya namanya takhallus bil tahrik. Ada mereknya. Takhallus bil tahrik. Ini mah buat pengetahuan doang. Takhallus ada 3, ada bil tahrik, ada bil hadfi, ada bil mad. Masing-masing ada aturan. Itu namanya hamzah. Nah, biar kenal takutnya keder hamzah sama alif. Pokoknya kalau alif mah manjangin huruf. Ya, dikasih alif. Nah, itu yang tajwid bukan bagian saya, Ustaz. Wa an la yamudda hamzatal jalalati. Nggak boleh dipanjangin hamzahnya lafaz
Dan yang tadi kita bilang hamzah wasal. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Kecuali di Quran ada kalimat yang a-nya dipanjangin ya, a-nya ya. Allahu adzina lakum. Baik, itu kan ceritanya. Ya ada namanya, ada mereknya. Jadi ketika ucap Allahu Akbar, a-nya nggak boleh dipanjangin. Aman Ibu? Aman. Berikutnya yang ke iya, kan tadi harus sudah berdiri tegak, pakai bahasa Arab, lafaz Allah. Yang keempat lafaz akbar harus tertib, gak boleh dipanjangin huruf hamzahnya kalimat Allah. Terus yang ketujuh, gak boleh dipanjangin huruf ba-nya kalimat akbar. Allahu Akbar. Biasanya kalau lagi ngomel tuh. Iya, udah pernah rapi-rapi. Allahu Akbar. Mau saja turunin lagi. Allahu Akbar, gua mah begitu ya. Bar, kalau ibu lagi ngomel mah spontan itu mah. Tapi sebenarnya mah nggak boleh. Tapi kalau sholat, karena ibu takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bahnya nggak dipanjang. Aman. Berikutnya bukan amin lagi, aman sekarang. Terus berikutnya yang ke-8, wa an la yushaddidal ba. Nggak boleh ditasydidkan huruf ba-nya. Ba-nya nggak boleh ada syaddahnya. Contoh, Allahu Akbar. Nah, siapa yang ucap dua-nya dong? Ayo nggak tahu juga. Nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh dua. Iya, nggak boleh ba. Berarti yang masih nyebut ba, benerin. Salah, ya. Iya. Ghairil maghdubi alaihim. Tabuan benerin. Waduh, dibenerin ya. Rupanya gimana ya? Kudu banyak latihan. Ya. Kalau ba kan makhrajnya dari mana? Syafatain. Dua bibir. Dua bibir. Syak ba. Enteng aja ba kan? Bakso bakso. Beli bakso. Bayi baknya kebetulan kan ya? Coba bayi ngebak Allahu Akbar, coba bak. Apa dibenerin maksudnya? Udah tipis apa masih tebel? Ibu. Bang, iya udah ini. Ada yang masih blok ibu ya? Ada nggak yang masih blok di sini? Tergantung kali ya. Tergantung Jawanya Jawa mana gitu ya? Iya, Tegal, Brebes. Ya, Allahu Akbar, Pak di bibir ya. Jadi nggak boleh ditasydidkan huruf ba. Ini rada-rada nggak aman ini. Buat yang dialeknya kebangetan tebel huruf ba-nya. Iya, dari suara kayak ain makan dia mah. Iya, saya punya murid tuh ngajar Quran wasina ya tiga kata saya wasina itu alhamdulillahirabbil alamin ya. Iya. Jadi emang perlu dibenerin dialek, biasanya itu dialeknya. Baik. Ini rada-rada gak aman nih.
bagi yang dialeknya agak tebel paknya. Berikutnya, tidak boleh nambahin waw sukun di antara dua kalimat atau wawunya berharokat. Waw sukun gini, Allahu Akbar. Nah, ini jadi panjang. Gak boleh nambahin waw sukun. Allahu Akbar. Nah, kasar. Atau wawunya dikasih harokat. Allahu Akbar. Ada itu betul tuh. Ada ya. Allahu Akbar. Udah banyak banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena pakai wawu. Allahu Akbar. Memang suka ada juga. Kadang mungkin salah dengar gitu ya. Jadi asal dengar aja. Gak boleh tambahin waw sukun, gak boleh tambahin waw berharokat antara Allah dan akbar. Hati-hati nih. Terus berikutnya, gak boleh nambahin waw sebelum kalimat Allah. Jadi gimana? Nambahin waw depan kalimat Allah. Jadi gimana bacanya? Wallah. Wallahu Akbar. Gak boleh waw. Nih, saya pernah dengar kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, itu dia sangka wallahu akbar itu begini. Itu jadi dia di sini baca nih, kan tasbih dulu ya, 7 kali, yang kedua 5 kan. Saya pernah dengar Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahnya di sini kan beresin dulu di sini. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Wallahu akbar. Allah gitu ya. Nah, jadi kalau misal nambahin pada saat takbiratul ihram waw di depan kalimat Allah, maka takbiratul ihramnya enggak sah. Dan jadi berikutnya, enggak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Berhentinya mau lama mau sebentar enggak boleh. Bisa aja berhenti, bisa sebentar, misalnya apa? Bukan karena muak. Kalau muak pulang lagi bu. Kalau ibu muak enggak boleh tuh berhenti. Allah Akbar, enggak boleh. Muak dulu dah. Muak dulu. Bersin. Iya bangkis. Allah Akbar, nggak boleh. Itu kan sebentar tuh ya. Atau ibu lagi sedih, lagi sedang melownya, begitu Allah sedih, baru akbar, berhenti sebentar aja dijeda dengan apa? Bersin atau nggak boleh kasar, apalagi yang lama. Itu kalimatnya gak ada jeda, jadi haruslah langsung ya. Jadi nggak boleh berhenti dengan berhenti sebentar atau yang lama. Kan ustazah saya lagi memaknai kalimat Allah, jadi saya lagi menghayati kebesaran Allah gitu. Enggak salah itu mah. Allah, soalnya dia belajar tauhid, jadi lagi Allah luar biasa. Di hatinya lagi begitu. Ya nggak salah. Kita lagi sholat, nggak boleh ada jeda antara Allah dengan akbar. Terus berikutnya, nih hati-hati, harus terdengar sendiri sama kupingnya, telinganya, seluruh hurufnya. Dari A, Hamzah sampai Bar, roknya. Nggak boleh ada yang hilang hurufnya. Ini hati-hati juga. Ini rentan loh di sini. Ibu sholat subuh, kan suara agak-agak serak-serak becek. Ya kalau subuh kan ya, suara kita belum lepas kayak pagi nih kan.
si agak-agak sendat-sendat gitu. Misalnya nih, apalagi lagi batuk. Allah Akbar, ada huruf yang hilang satu aja. Atau ibu barengan muak, angum, bahasa Inggrisnya aku. Allahu Akbar gitu. Hanya hilang hurufnya, hanya hilang nggak kedengeran gitu, nggak sah. Jadi Allahu Akbar, semua hurufnya harus kedengeran di sini. Tuh, ini rentan loh, rentan banget ada huruf yang hilang. Allah, kan kita beri niat ya. Allah, pikirannya kemana? Allah Akbar, satu huruf hilang, sah. Tuh ya, jadi jangan sampai keselang-seling anak bersinnya dan sebagainya. Jadi hurufnya enggak jahar semua, enggak kedengeran jelas. Mesti kedengeran jelas semuanya. Baik, ini hati-hati ya Bu. Ini enggak aman nih kita di sini. Ya kalau memang enggak diperhatiin. Kemudian berikutnya harus sudah masuk waktu bagi sholat yang memiliki waktu. Berarti ngucap Allahu Akbarnya, takbirnya mesti udah masuk waktu. Biar 2 menit lagi, 1 menit lagi, kalau belum masuk mah belum boleh. Kan besan ustazah. Kan saya ketinggalan. Saya udah janjian sama Besti, duduknya kedua. Kalau saya nggak buru-buru kan tempat duduk saya duduk di depan lain. Udah dia nyamper kita. Kitanya lagi sholat, lah azannya baru. Kata kita, kok lu udah sholat, udah di rumah gua tadi. Padahal rumahnya cuma lengkap 3 rumah. Itu kan beda dia. Tidak bisa ya. Jadi jatuhnya kita mulai sholat mesti sudah masuk waktu. Apalagi sekarang agak-agak siang semuanya ya Bu ya. Subuh udah kaki jam 5 ya. Iya, jadi ya harus benar-benar dilihat, suka berubah-berubah. Kita harus paham betul udah masuk waktu atau belum. 1 detik aja belum masuk kita udah Allahu Akbar, gak sah. Ya, berarti ulang lagi nanti takbiratul ihramnya. Ya. Baik, berikutnya wa iqamuha halal istiqbali, menjatuhkan kalimat Allahu Akbar ketika posisi sudah menghadap kiblat. Jadi udah posisi lurus ke kiblat. Kalau tadi udah berdiri tegak, yang pertama ini mah udah ngadep kiblat. Terus kata ulama, lamanya ibu Allahu Akbar gak ada di kitab kita. 7 alif paling lama. 7 alif. 7 alif itu 1 alif itu 2 harokat. Berarti kalau 7 14 harokat. Itu lamanya itu batasannya. Kan ada yang begini. Allah, jadi kelamaan juga. 7 alif. Ya, batasannya. Iya, kan sambil lihat di sini. Kan kita udah belajar tuh niat. Niat mah yang wajib aja cuma 3 kan? Halo? Apa? Bahasa ini aja dah, jaga karsa. Aku kanan apa dah? Aku atau saya atau nenek-nenek dulu, sajaku niat sholat. Itu kan 1 tuh. Itu namanya qasdul fi'li. Terus habis itu fardu, ya kan? Al-fardiyah. Sajaku niat sholat fardu. Yang ketiganya ta'yin, ya misalnya zuhur, karena Allah Ta'ala. Itu segitu udah sah. Kalau ibu mau tambahin lengkapnya
saya atau sah jamku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Saya bilang tuh kalau yang begitu namanya lembur. Orang kalau kerjanya lembur dapat apa? Bonus. Jadi pahalanya lebih gede gitu. Semasa ibu ngucap begitu tuh berarti kan mulut ngucap. Kan di hati tuh begitu tuh ya. Berarti kan udah lama-lama banget. Jangan terlalu ini juga. Yang di belakang makmumnya udah takbir aja duluan dah. Lama banget imamnya. Ya. Jadi bahasanya panjangnya cuma 7 alif paling maksimal. Ya. Itu tambahan aja. Berikutnya wa an la yukhilla biharfin min hurufiha. Berapa tuh? Nomor 15 ya. Hurufnya nggak boleh ada yang cacat, nggak boleh ada yang rusak. Allah ya ini balik lagi ke tajwid ya. Iya sih. Kalau ucap mulut dibuka. Jangan begini. Kalau bibirnya ditutup ucap Allah. Yang benar itu harus mana? Iya mana benar? Enggak begitu. Allah ya Allah ya Allahu besar kan? Besar ya Bu ya. Jadi jangan Allahu dan Allahu, bukan hak kecil kan? Iya makanya perlu belajar. Kalau nggak bisa juga jangan sampai enggak begitu. Serem begitu mah. Itu maksudnya dari mana? Pongkol leher kita kan ya? Ya ke arah dada. Allahu aja kafnya, huruf kaf itu matak sama diantaranya ada hamzahnya. Sifatul hurufnya, sifat huruf itu ada hamzahnya. Hamz itu ada desahan, tapi jangan gede-gede kalau mati. Kalau tak dia bersukun, kita baca sukun mati, entah memang barisnya mati atau sukun ya, atau emang ada harokatnya tapi kita baca mati, sama ada hamzahnya. Tapi jangan kelebihan. Ini sering dengar dah kalau baca laha ma kasabat walakum kasabat begitu baca. Halo, nggak begitu, sama kayak kaf ya. Kasabat kan nyebut huruf tak tuh tak, lidahnya jangan keluar. Kasabat. Lidah jagain gigi atas bawah, cancang. Tak, enggak tak, bukan tak. Kok kalau yang nyebutnya tak, kasabat, begitu. Kasabat, dikit aja harusnya. Sama dengan akmal. Allahu kaf dibaca hamz kalau mati doang. Kalau ada harokatnya jangan hamz. La yukalli baik banget ya. Yukalli itu bagi lama saya. Yukalli nggak yuka, dia ada hamznya kalau mati doang. Kaf ya suka kayak gitu kan. Alam nashrah laka sadrak. Nah itu ada hamznya karena kita baca mati. Iya, la yukallimullah. Itu gak pakai hamz ya. Jadi kalau mati doang. Ya. Jadi kalau ini Allahu
Kalau ikut Allahu Akbar salah, nggak sah takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, akhir, mulut saya gimana tuh? Banyak ya? Banyak mana bibir saya? Akbar, bibir saya monyong apa kagak? Bonyongnya Dikit. nggak monyong banget katanya. Dia jangan Akbar, enggak begitu. Akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, sama kayak gitu. Jalannya tafsir. Dah, nggak boleh ada yang cacat hurufnya, gitu ya Bu. Allahu Akbar juga perlu belajar. Belajar masalah kita. Selama ini nggak diperhatiin kan? Nah, mulai ntar kita salat perhatiin. Allahu Akbar, ya. Nah, kan monyongnya liatin. Aduh, sejauh-jauh monyongnya gimana ya? Gitu, ya. Terus berikutnya, kalau kita berjamaah, duluan imam takbirnya apa kita makmumnya? Namanya juga penumpang, berarti ngikutin supir. Supirnya dulu sampai dia sedatok. Ini banyak teman-teman yang baru, takbirnya saya udah ajarin. Ya, nggak apa-apa diulang lagi. Siapa menjadi model saya? Iya, Tuti model Alwi Koya. Gak apa-apa kok, orang diri. Ini kok, salah banyak yang baru-baru di setiap kojen. Ini kok. Sini. Jadi gini Bu, takbiratul ihram kan tadi lafaz ya. Lafaznya ya, angkat tangannya sunnah. Ada 3 cara takbiratul ihram. Angkat tangannya, 3-tiganya sah. Tinggal ibu mau ranking keberapa, gitu ya. Otomatis kalau rankingnya paling tinggi, ya pahalanya lebih gede. Itu aja, semuanya sah nih. Yang kita tampilkan sah semuanya. Yuk, ranking 3 dulu. Kan sambil lihat saya. Iya. Coba lihat posisinya ya, saya takut ibu salah. Ya. Iya, usoli boleh. Ya, usolinya. Ceritain subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini fardhu lillahi ta'ala. Kiblat mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal. Usolli fardhu subhi rak'ataini. Grogi. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblat. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblat. Mustaqbilatal. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilatal qiblati adaan billahi ta'ala. Mustaqbilatal situ.
Kita perempuan jadi pakai mustaqbilatal. Kiblati bukan mustaqbilan. Kan kita perempuan, ada kodenya. Oke? Saya ulang, misalnya zuhur, sodbi, fardhu zuhri, arba'ah raka'atin mustaqbilatal qiblati adaan lillahi. Iya, emang kata guru saya 99% perempuan salah ucapnya. Jadi mustaqbilatal qiblati, ya. Atau diulang sekali lagi ya. Maaf ya, nyebut huruf tak jangan mustaqbilatal. Mustaqbilatal bisa. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilatal qiblati. Ini biasa aja. Takbilan. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilatal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang niatnya Bu ya. Bagi yang ibu baru dengar, tinggal diganti mustaqbilannya dengan mustaqbilatal, ya. Iya, bosan. Salah singkat. Dah, sekarang takbir. Cara ngangkat tangannya ada 3 ya. Nomor 3 dulu. Nomor 3. Dari sini, Allahnya dari sini. Terus barangnya silakan. Ya. Iya. Contohin dulu 3. Ya. Allahnya di sini. Ya. Allahnya di sini. Dari sini mulainya dia ngambilnya. Allah berjalan terus. Ya, kok agak kencengan ya. Coba. Banyak sekali kok dari sini. Iya, dan kelamaan dari sini yang kelamaan masuk. Allahu Akbar. Gitu. Allahnya di sini, barnya di sini. Ya, paham Ibu? Ada yang ngerjain begini? Sah begini. Tapi rankingnya ranking. Ya. Sekarang yang 2. Yang 2 dari sini Allah, barnya di sini. Allahnya di sini, barnya di sini. Jangan ambil dari sini. Dari sini enggak, jangan berbunyi dulu. Tangan enggak ke sini dulu kok. Ya bunyi. Sambil niat, niat kecepatan. Ya. 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 Nah, Allahnya di sini, ya kan sambil lihat hati ya Bu, barangnya di sini. Ini ranking berapa? 2. Ya, kalau tadi nilainya 70, ini udah 85. Sekarang ranking 1. Ya, ranking 1. Ya, berarti Allahnya di sini, barnya di sini. Di sini udah kosong. Ulang ya yang ranking 1. Ranking 1 kok. Ketinggalan bisa. Iya. Ya, ranking 1 tuh Bu. Allahnya di sini, barnya. Ya ini tadi, ini jari tangannya jangan diginiin. Jangan diginiin juga, jangan. Posisi tangan biasa.
Jadi dua-duanya telapak ibu ngadepnya ke kiblat. Ya. Mau disetentang sama ini boleh, atau kalau saya jarinya dari kedua sini. Ini sepetnya di itu apa namanya dirapetin ke gunungnya, ya. Ngadepin kiblat. Ya, jangan begini. Dorong kaki, sama dijepit, ada gunungnya. Nah, iya, biasa aja jepit. Udah paham ibu? Paham? Dan terserah ibu, itu sah semua. Sah, mau ketiga, kedua, ke satu, sah semua. Tapi kalau saya sarankan, pengen mendapat ganjaran yang lebih gede, ya taikin. Ini kita lagi belajar caranya gimana biar sholat kita kualitasnya makin naik gitu. Tujuannya, kalau dikata sholat, itu insya Allah, tapi kualitasnya kita tingkatkan gitu, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, saya buka kalau dia mau nanya. Ya. Oh iya, makasih. Ini enggak kuat dingin ya, biasanya enggak kuat dingin alergi ya. Yang penting ini aja apa namanya ayatnya jangan terpotong. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, ya kalau misalnya di tengah-tengah ulang lagi ayatnya baca. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, emang ada yang alergi kayak gitu. Kalau subuh tuh karena dingin kan, jadi bersin-bersin karena juga berhenti ya. Gitu Baju Marwah. Lagi. Ya, nih. Ya Ustazah, ini kan tadi ada di ke 12 kan hendak memperdengarkan bacaan takbiratul ihram pada diri kita sendiri. Bacaan apa lagi selain takbiratul ihram? Oh, iya. Yang rukun bacaan itu cuma 5 rukun. Jadi kita baru sampai nomor 2 ya, Nay. Jadi baru takbiratul ihram, nanti lagi Fatihah. Fatihah 156 huruf harus terdengar sama telinga kita. Fatihah. Terus tahiyat akhir. At-tahiyyatu. Ini bagiannya yang kagak ini nih. Tuliskan ya. Iya, tasydidnya kagak boleh kurang, panjangnya kagak boleh kurang. Itu. Terus sholawat atas Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima salam yang pertama. Gitu. Di 5 nih harus terdengar sama telinga kita. Rukun soalnya. Gitu. Ya, kita baru 1 ya, baru takbiratul ihram. Ya. Baik, Bu. Ini kita kan pakai mukena. Ini di luar daripada Tema kita. Ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah. Namanya kita sholat nggak pakai mukena kita. Jadi waktu kita sujud, kita kan Ya. mukena kita kayak gini. Sebenarnya itu nggak bisa kita kena ke apa kita, ke mulut kita, terhalaskan. Iya, bisa. Makanya tangan kita kayak gini, kalau di sini kena kita juga bisa. Umpamanya kena. Jadi ibu sujud di atas kena gitu. Enggak. Maksudnya? Kayaknya di dada. Ada juga sebahagian dia ditutupinya apanya ini, mukenanya ini yang dibuat ya jadi saja bahasanya gitu. Tangan maksud ibu ya, tutupin tangan. Kening kita saja. Dia
Ya. Jadi waktu dia sujud itu dia sajadahnya ini juga dibuatnya. Oh iya, maksudnya jadi bahasa kita mah sujudnya jadi di sejadah juga, di mukena juga gitu. Ya sah apa enggak gitu ya? Ada juga yang bertanya, Ustaz itu dia bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Jadi yang mana yang benar? Betul. Ya siap. Kita belajar tentang syarat-syarat sujud. Udah apa belum? Syarat-syarat sujud masih ingat ada berapa? Bukan. Ya kalau ujian meninggal lulus. Syarat sujud ada berapa? Coba lihat lagi kitabnya. Halaman berapa tuh? Udah belajar belum? Belum apa udah? Nah, lu ada yang mata udah, ada yang mata belum. Coba kita lihat kitab kita halaman berapa. Maksudnya biar si ibu belum ya. Halaman 31. Coba lihat. Ibu yang itu bukan, coba kitabnya kasih lihat ibu itu. Halaman 31. Belum masih ada. Baik ya. Begini ibu ya, ibu yang bertanya. Ada 7 syarat sujud itu. Ibu lihat yang nomor 5. Tidak sujud di atas benda yang ikut bergerak. Nomor 5. Bisa ibu sampingnya dibaca? Coba ibu yang pegang kitab. Yang sujud di atas benda yang ikut bergerak dengan sifat geraknya. Ya. Tidak boleh tidak sah sujud. Jadi kita tuh kalau pengen sujudnya sah, syaratnya harus 7. Sama kayak takbiratul ihram tadi. Salah satunya nggak boleh sujud di atas benda yang bergerak karena gerakan kita. Benda yang kita pakai ini mau kena, gitu kan? Mau kena nempel sama kita ya. Saat ibu sujud ibu yang bertanya, ibu siapa? Medan ya? Oh Medan ya. Ciri logatnya. Jadi ibu nih misalnya sujud gini nih. Ini di bawahnya kan sajadah. Ini enggak sah kalau begini. Jadi sujud juga di atas bukan tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sujud di atas mukena. Kalau laki-laki di atas sorban yang dia pakai. Kalau nggak dipakai, misalnya sorban dari rumah dibawa, sampai di sini digelar. Nah dia sujud, nggak apa-apa, ibu mati lagi kagak pakai. Atau ibu nih pakai jilbab begini nih, kan sholat ibu buka, ya kan ibu pakai mukena, itu jilbab dibuat alas di atas sajadah, itu mah nggak apa-apa. Yang nggak sah itu kalau yang kita pakai ngalangin sujud kita, gitu. Paham bu? Nah, gitu ya, Ibu Haji ya. Jadi tidak sah. Insyaallah nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting tidak boleh ada yang bilang sah, nggak sah. Gitu ya. Baik, sudah paham Haji? Ya. Belakangin gitu. Ya, baik, ada lagi? Mana orangnya? Terima kasih Ustaz. Saya ini pengalaman pribadi. Kemarin kita berangkat haji. Nah itu kan para jamaah umumnya itu dibilang karena penyakit batuk pilek. Nah ketika batuk pilek itu, jadi ini ke atas batuk, belakang batuk ini di bawah, di depan Keluar. Nah ini kan kita tahu pasti itu najis ya. Ya. Nah jadi tidak sah salat kita. Nah pertanyaannya, karena itu memang waktunya. Saya merasa begitu, pribadi saya. Kemarin itu sampai 2 minggu, pulang dari Mina, batuk pileknya itu sampai 2 minggu. Nah itu sangat mengganggu sekali ketika saya melaksanakan salat. Itu pertanyaannya,
yang pernah saya dengar juga kalau misalkan kita ke mens yang lebih dari 10 hari, saya pernah dari guru besar Al-Azhar itu, kebetulan saya dari Al-Azhar dulu untuk organisasi aktif. Nah itu kalau dari 10 hari berarti alternatif itu bisa ditoleransi, apakah itu benar atau tidak. Satu itu pertanyaannya. Kedua, kalau itu ketika kita sholat, berarti sholat kita tidak sah, berarti kita harus mati. Yang kedua pertanyaan. Yang ketiga, kemarin waktu saya di pesawat, itu kan kita 3 jam, belajar. Nah, saya ragu mau lakukan sholat, terus udah bertayamum, tapi mengalami batu pilek seperti tadi saya bilang. Saat ketika saya ke toilet, ternyata itu ada najis gitu kan, berarti saya cium. Jadi, nah itu sholat itu saya tidak yakin itu sholat saya tidak sah ketika saya bertayamum itu. Kemudian saya berkesimpulan mengambil di foto aja untuk sholat-sholat yang saya ketika kondisi seperti itu. Berarti ibu nggak sholat di pesawat ya? Saya coba sholat Ya. dengan bertayamum tadi kan. Tetapi pas saya cek ke toilet pesawat, ternyata itu kan najis. Terus saya di rumah saya foto dari jalan sholat saya itu. Soal itu saya mau menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Bu, dalam fikih ada bahasan namanya hadas daim. Hadas daim itu hadas yang terus menerus. Gitu, kayak tadi kan, karena waktu depan belakang keluar, ya itu namanya hadas daim. Orang kalau ngalamin hadas daim sama kayak orang men yang lebih dari 15 hari. Itu syarat sahnya sholat. Syaratnya ada yang normal 8. Kalau hadas daim jadi 10. Jadi 10. Ya. Jadi kita balik lagi nih ke syarat sahnya itu. Apa itu namanya? Wudu sama mandi hadas besar. 10. Jadi kan diantaranya harus suci dari najis, dari hadas besar, hadas kecil. Ditambah lagi, kalau orang punya kasus seperti tadi, dia wudunya harus sudah masuk waktu. Ini saya lurusin dulu ya. Jadi misalnya gini, zuhur jam 12:05 ya. Kalau orang itu punya hadas daim, wudunya jangan dari setengah 12 atau 10 menit sebelum zuhur atau 5 menit sebelum zuhur, nggak sah. Jadi kalau udah azan baru buru-buru ke kamar mandi, istinjain, cebokin, bersihin, kemaluannya pakein softtek dan yang semisalnya, tabel, ya, buru-buru ya. Habis itu apa? Selain sudah masuk waktu, ya, dia sholatnya wudunya hanya berlaku satu waktu aja. Jadi kalau tadi zuhur dia udah wudu begitu, walaupun asar belum batal, wudu lagi. Karena dia punya hadas daim. Jadi begitu. Terus jadi sholat saya bagaimana Ustazah? Kalau posisi ibu darurat, maka kondisi kayak begitu sholatnya harus segera dikerjain. Bacanya yang wajib-wajib aja. Karena takut nanti ibu lagi batuk yang gak jadi sholatnya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan 3 tuh hampir sama semuanya. Nah, kalau saya di pesawat, kemudian kan air nggak ada, kapasitas air tidak boleh dipakai untuk wudu ya. Jadi kita tayamum. Kalau Imam Syafi'i, tayamumnya harus menggunakan debu dari tanah yang suci, gitu ya.
Jadi kalau saya di dinding pesawat atau saya di bangku depan ini, kalau Imam Syafi'i nggak sah. Jadi gimana saya sholat di pesawat, Ustazah? Sholat aja, walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum, menghormati waktu, namanya dihormati waktu, gitu ya. Terus sama kayak tadi, udah ditambel lagi sholat, keluar lagi Ustazah. Kan kalau saya ulang lagi begitu sholat aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah normal atau kalau naik pesawat udah nyampe tujuan, maka bahasanya bukan kodok. Kalau tadi kita udah kerjain dengan seadanya kita, namanya i'adah. I'adah itu mengulang sholat. Jadi Bu Haji, kalau ibu ngalamin hadas daim tadi, kerjain aja semaksimal. Yang penting ibu udah ikuti tadi persyaratannya, udah masuk waktu wudhunya, kemudian ibu tambel tadi, segera, jangan sampai diselang-seling dengan pekerjaan lain. Rapi wudhu, udah langsung buru-buru baca dah yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah mau dibaca, ya kalau ruku mungkin 1 kali aja, gitu ya. Dan terus nanti kalau misalnya lagi sholat, gitu ya, keluar nggak apa-apa, udah nanti ibu i'adah kalau udah normal penyakitnya, ya. Sama kayak tadi yang di pesawat, 9 jam, udah turun, pemeriksaan lagi kan. Kalau dari Indonesia berarti kemarin di bandara Madinah dulu apa ke Jeddah? Oh iya, udah nyampe nih ya. Kan belum mungkin kita ulang sholat di hotel lah ya. Sudah di hotel, udah mandi, udah rapi, tuh ulang dan sholat yang tadi berapa waktu? Misalnya 2 zuhur. Tuh kerjainnya kapan Ustazah? Harus zuhur juga. Ya kalau memang ibu udah istirahat udah mungkin, ya ulang zuhur yang hari itu, habis itu ibu ulang zuhur yang tadi di pesawat, misal ya. Niatnya gimana Ustazah? Ya sama aja. Tapi kalau ibu mau tambahin pakai bahasa kita, saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, mengulang atau i'adah karena Allah Ta'ala. Ya Bu, menjawab ya semua ya. Ada yang belum dijawab? Pertanyaannya sudah ya. Udah ya. Ada lagi Pak? Boleh sedikit Ibu Aceh ini. Iya. Iya. Ya. Ya. Yang saya tanyakan, misalnya kalau misalnya kita Iya. itu bagaimana Bu? Iya. Sah nggak? Kelihatan tangannya gitu. Atau bungkus ya, nggak apa-apa Bu Haji, ditarik aja gitu dikit. Ini nggak bungkus nih, ini begini nih, tarik aja gitu. Nah, ditarik gitu dikit. Tuh, iya diberesin sama ibu Bu Haji. Ya gitu aja. Maksudnya kan ngebalut begini nih, ngebalut begini nih. Ya Bu Haji. Gitu. Iya, kan ini apa alat sujud? Sujud, anggota sujud apa aja Bu? Ayo. Ini, terus ini. Iya, dengkul. Ame jari-jari kaki. Jadi ibu gitu itu, ya. Iya. Makanya saya sarankan mukenahnya jangan terlalu panjang sampai mata kaki. Kalau mukena sampai mata kaki susah loh Bu. Iya, kalau ibu mau mukenanya boleh, tapi yang model Jawa, orang Jawa punya. Itu
ruku ya ini bocokin itu aman tuh itu salat pakai itu tuh ya. Tapi kalau yang belum biasa mah jadinya kejepetan aja. Iya, kalau kena ya batasannya pelutut lah, lutut ya, kalau kena atas bawah ya. Sampai lututnya jangan angkat kaki, seripet. Lagi kita bangunan di di pantat dulu. Iya. Ya, jadi harus takutnya jatuh ntar. Gitu ya ibu? Iya baik, sudah. Oh. Iya, nggak begitu kok. Nah yang begitu. Kalau yang kakinya begitu, mungkin sakit. Kalau gugur mah nggak apa-apa. Soalnya cantengan jempolnya, kan susah buat kayak gitu. Jangan. Iya biasa. Kan kelakuan kita kalau sakit misalnya kan kalau sudah begini ya. Nah ini jempolnya cantengan kan nggak bisa gitu. Atau ustazah uratnya lagi pada asam kan kaku ya nggak bisa juga kalau begini gitu ya, tergantung lah ya, kalau sakit mah jangan dipaksain, duduk juga duduk kan. Kalau nggak sakit jangan, berarti ngaji mungkin ngajinya, tapi udah ngaji belum? Nah, ya mungkin kalau lempengan itu jadi ngelamun kan, umurnya terakhir. Iya, iya baik. Sudah ibu, kalau baca satu lagi masih sisa satu lagi. Ya. Iya. Iya. Oh ya, ibu nggak bisa berdiri, duduknya begini, ya. Emang alternatif setelah berdiri, duduk yang benar begini. Emang begini sholatnya duduk yang benar. Jadi kalau masih bisa begini nih, duduk antara dua sujud berarti kan? Begini kayak kalau yang duduk. Halo ibu, ibu bisa ke depan biar teman lihat. Kalau di situ yang lihat samping kanan kirinya aja, mau belakang ya belakang. Iya. Yang ada ke sana, ada ke sana. Ayo ibu duduk kayak tadi. Ya. Ini begini nih bu, alternatif kalau nggak bisa diri. Ini yang pertama nih, duduknya begini. Ustazah kata, ampun kalau begini lama. Duduknya duduk terakhir bu. Terakhir bu. Begini, ini yang kedua nih. Kalau nggak bisa kayak tadi, begini. Orang kata begini juga lembut. Dari dulu tidur juga. Dia lembut. Dah, sila bu. Tadi dulu sila gimana? Nah, jadi ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Kalau tadi duduk antara sujud gak bisa, duduk tawar terakhir, gak bisa juga begini. Orang kata, kalau lagi ngaji aja kaki begini muter 17 kali, lonjor bu, lonjor. Nah, begini nih. Kalau tadi gak bisa kelamaan, ya kalau masih bisa diupayain. Nah begini juga kagak bisa Ustaz. Berbaring gak bisa, celentang. Ya silakan ibu, makasih. Celentang gak bisa, tadi kan berbaring itu miring. Habis miring gak bisa, celentang pakai tangan masih bisa. Terus tangan udah gak bisa gerak. Ya isyarat mata, bayangin gitu. Apalagi maaf, udah pakai kantong kotoran tuh ya, pakai kateter kan dan sebagainya kan gitu ya. Terus ustazah udah gak bisa, matanya juga udah beremaja, hatinya masih berfungsi. Pakai hati kita yang sehat mengingetin. Hatinya udah enggak, udah lain cuma ceritanya. Ini enggak.
lagi. Itu ya Bu, jadi begini boleh. Iya, sudah ya. Masih ya Ustazah Supriya ya. Saya ucapkan salam, kita mengucapkan salam selesai sholat ke kanan dan kiri. Itu kayaknya kebanyakan dari kita tuh assalamualaikum warahmatullahi kesini kayak seperti berhenti sebentar, seperti sejenak ke kiri. Apakah yang terbaik atau yang paling benar? Apakah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mulai berapa? Satu lah. Kalau mau ranking satu, salamnya begini. Kan tangan nunjuk ya. Tangan kan gitu tuh. Tangan begitu, mata melirik ke telunjuk. Udah beres baca tahiyatnya dan doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ada doanya tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min Sakhotika wa sakhatika. Itu paling gedenya dan jalan. Ranking A itu Apa langsung ke itu saya ya. Jadi saya memang mengajari ranking A juga. Jadi dia semua biar saya gitu saja. Jadi sejenak Iya, iya, kum ini turun nih kum. Assalamualaikum lima-limanya. Gitu. Nanti belum ya, ada syaratnya juga assalamualaikum. Dan semua rukun ada syaratnya. Ya, nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai ngacakin sholat kita ya Bu ya. Andai sudah sempurna alhamdulillah, andai belum kita sempurnakan ya. Apa? Buat mama. Ya, ada masjid hari Jumat. Sholatnya pas adzan pertama apa adzan kedua, apalagi khotbah, apalagi yang bilangnya dulu, mana lakinya pasang renteng dulu. Jadi gini Bu, halo. Adzan pertama itu kan berarti udah masuk waktu zuhur ya. Iya. Andai ibu mau ngaji atau ibu emang lagi mau ada urusan, ibu gak ada urusan juga udah boleh sholat, udah boleh. Di rumahnya dekat masjid, kalau masjid kan udah terang banget ya. Kalau lagi sembahyang jadi keder ya, ya tungguin dulu biar keder. Ya tapi intinya mah asal udah adzan pertama berarti sudah masuk waktu ibu-ibu udah boleh sholat ya. Kenapa dia nungguin laki mereka? Dia malah rokok panjang. Iya, akhirnya kita sholatnya telat ya. Itu ya udah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kaji kita pagi hari ini manfaat buat kita semua, menjadi pribadi yang makin berkualitas sholatnya, sehingga ada istiqomah setelah sholat, ada kesinambungan, kelanjutan selepas sholat, akhlak dalam sholat tercermin di luar sholat. Ajak dunia akhirat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutilkan niat mu'adatu biliyatul sholihah ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf minta redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngebut mamanya. What's